kabarnya? Balik lagi sama Miss Magic yang mau ajakin Magic Fivers ikutin cerita baru Magic Five Season 4 episode 741. Lebih menegangkan, lebih seru, dan yang pasti bikin Magic Fivers semakin baper. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Elon yang datang ke pameran kaligrafi Habib Fajar. Miss Magic udah gak percaya sama Elon. Tapi kenapa tiba-tiba Elon malah jatuh ya? Apa jangan-jangan ini karena Raina yang dalam bahaya? Tuh kan, sama persis sama Raina yang jatuh. Apalagi tiba-tiba ada ular yang lebih parah. Aduh, gaswat Magic Fivers. Untung aja Irsyad punya alat yang canggih. Itu jadi kabur kan, makanya Black Cobra jadi kesel. Oh, kenapa ini Magic Fivers? Kenapa tangan Rasya malah sakit gitu? Apa jangan-jangan karena Dika yang berbuat jahat? Nah loh, Black Cobra ketahuan deh. Bahkan mereka malah gak ngerasa bersalah. Apalagi saat Magic Five tahu Dika adalah ketua Black Cobra. Ternyata lu semua yang udah masukin ular ke dalam. Dika, lu kok terlalu banget ya? Tega-teganya lu nyelakain saudara sendiri. Kenalin nih, Dika, pemimpin dari Black Cobra. Magic jadi sedih Magic Fivers mengingat kenangan Dika dan Rasya, apalagi tentang kalung yang dibuat Dika. Tuh lihat Dika, lu masih ingat sama kalung ini kan? Lu tuh orang baik, Dik. Lu tuh gak cocok gabung sama geng mereka. Dan lu tuh bukan bayangan gue, Dik. Dan kita semua di sini gak ada yang pernah nganggap lu remeh. Lu tuh sama kayak kita semua. Gue gak nyangka lo berubah sampai kayak gini, tau gak lo? Kalau lo emang gak semau itu diganggu sama gue, sama semua saudara gue. Lo ambil kalung ini. Lo hancurin kalung ini dan gue gak bakal pernah ganggu lo lagi. Tapi kalau lo emang masih sayang sama kita semua, lo ambil kalung ini. Lo balik Dik sama kita semua. Dika yang gue kenal tuh gak mungkin jadi kayak gini.
Ada apa lu? Lo ngobatin kaos kaki gua kan? Nggak boleh suzon. Biar kita cari kalau itu. Ya. Kenapa? Maksudnya apa tadi Lukas? Hah? Dika kenapa ya harus bergabung sama Black Cobra? Apa sih Dika? Kenapa dia malah membuang kalung itu? Kok dia tega banget ya sama Rasya? Apa Syah? Apa nggak cukup? Gue udah bilang ke lu semua kalau gue nggak peduli sama kalian. Lu lihat aja Syah, biar lu sadar kalau gue udah muak sama lu. Dika yang ngancurin kalung itu sampai-sampai hampir mencelakai Naura. Bahkan Raina juga terluka. Ya ampun, Dika benar-benar keterlaluan Magic Fivers. Dika malah lempar kepala Naura dengan batu. Tapi tiba-tiba mereka malah pergi karena bisikan Ratu Kegelapan. Ternyata karena Raina yang terluka membuat Dika diserang sama sosok misterius alias Elon. Jangan pernah sakiti Raina dan jangan coba-coba sentuh dia. Atau kamu akan mati di tanganku. Bahkan Raina ada kelemahan Elon. Makanya dia gak mau kalau Raina sampai kenapa-napa. Di lain sisi, Magic Five jadi bingung harus bagaimana menghadapi Dika. Abi Fajar juga berusaha menangkan Magic Five. Sorry ya. Di saat kayak gini gue gak bisa bantu apa-apa. Gue ngerasa gue tuh belum jadi abang yang baik buat Dika. Mungkin kalau gue dengerin semua cerita Dika gak mungkin jadi kayak gini kan. Gue gak bisa berhenti mikir kalau semua ini tetap salah gue. Dika udah jadi jahat sekarang. Dan gue gak tahu harus ngapain. Rasya, kelemahan kamu selalu menyalahkan diri kamu sendiri. Semua ini bukan salah kamu. Dika berubah itu sudah jalannya dari Allah. Tapi gimana caranya, Aldi? Gimana caranya Rasya untuk gak nyalahin diri Rasya sendiri? Rasya gak bakal bisa lah. Dika tuh udah tanggung jawab Rasya. Mama udah nitip Dika buat Rasya. Dan Rasya harusnya jadi abangnya Dika dengan jagain Dika. Rasya, dengarkan Abi. Berzikirlah. Dekatkan kamu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abi bener, Syah. Cuma sama Allah kamu bisa mengadu. Kita bakal selalu ada di sisi Rasya. Gara-gara Dika yang diserang karena hampir mencelakai Raina, malah membuat mereka penasaran. Tapi tetap aja, mereka mau ngerjain Magic Five. Aduh, Miss Magic jadi khawatir sama keadaan mereka. Melihat perubahan Dika yang makin drastis, membuat Rasya semakin merasa bersalah. Untungnya, ada Naura yang terus menguatkan Rasya. Udah lebih tenang? Udah. Setelah aku ngadu semua masalah aku sama Allah, aku ngerasa kayaknya semuanya jadi lebih lega deh. Iya, bener lah. Karena di mana lagi tempat kita cerita dan mengadu selain Allah. Kayaknya apa yang Abi Fajar omongin ada benernya deh. Kamu harus stop nyalain diri kamu sendiri sama apapun yang terjadi sama kita. Tapi sekarang aku tahu. Aku tahu kenapa kamu selalu nyalain diri kamu sendiri apapun yang terjadi. Karena kita dulu selalu ngandelin kamu. Kita bersyukur banget ada kamu yang selalu jagain kita dan ngertiin kita. Tapi kadang, mikirin diri sendiri itu penting. Jadi egois sesekali, it's fine, it's okay. Lagian juga aku ngerasa kita semua sekarang sudah cukup pantas untuk ngejalanin dan ngadepin masalah kita masing-masing. Kita udah gede kok, kita bisa ngadepin itu sendiri. Bukan tanda kita gak butuh kamu. Tapi kali ini, kamu emang butuh istirahat. Kamu perlu mikirin diri kamu sendiri. Kamu gak bisa terus-terusan mikirin kita. Dan
Karena apa yang Dika pilih itu bukan kesalahan kamu. Itu pilihan dia sendiri. Karena dia juga udah gede. Dia disuruh pilih untuk menjalani hidupnya dan dia pilih pilihan itu. Jadi bukan salah kamu, Rasya. Dan sekarang apa yang bisa kita lakuin adalah doain dia. Kita bantuin dia untuk jadi orang baik lagi. Batu kalau ditetesin air terus bisa hancur. Kamu tahu kan? Berarti tandanya ini tidak menutup kemungkinan untuk Dika kembali menjadi orang yang baik. Makasih ya. Kata-kata kamu tuh selalu bikin aku tenang kalau aku lagi ada masalah. Dan buktinya berhasil terus kan sampai sekarang. Dan kayaknya kamu bener deh. Menjadi egois bentar itu nggak apa-apa untuk menenangin diri sendiri. Nggak salah kan? No, udah salah. I wouldn't blame you for it. Karena emang iya, kita butuh waktu untuk santai dan sendiri dulu. Ini apa sih Magic Fivers? Rasya sama Naura malah bikin Miss Magic iri deh, gemes banget. Bisa aja deh Magic Fivers. Stefani jadi membayangkan kalau dirinya main layangan sama Gibran. Dia nggak tahu aja tuh kalau Naura mendengar suara hati Stefani yang gengsi gitu. Jangan deh berharap sendirian, capek-capekin diri doang. Ah, baik banget ya Irsyad. Dia membuat alat untuk membantu Rasya mencegah kelemahannya. Semoga bisa membantu ya Magic Fivers. Males banget deh kalau Kiara itu pura-pura bohong depan Raina. Gak mungkin lah Kiara itu akan keluar. Apalagi dia udah dipengaruhi sama Ratu Kegelapan. Raina gak tahu aja Magic Fivers kalau Elon sudah tahu siapa yang telah mencelakainya. Makanya dia langsung mengancam Kiara. Tapi aneh banget, malah membuat Kiara tambah iri. Sakit om, lepasin om, lepasin. Sakit? Kalau sampai terjadi apa-apa lagi sama Raina, saya nggak akan tinggal diam. Sampai itu kelompok kamu. Sakit om, lepasin om. Sakit om, sakit. Fix, ini sih Raina pasti aduin semua ke Pak Elon. Awas lo Raina, lo bohong sama gue. Ternyata lo malah ngadu ke bokap lo. Pak Elon bener-bener nggak ngebiarin siapapun nyakitin Raina. Begitu perhatiannya Pak Elon ke Raina. Apa jadinya kalau kasih sayang Pak Elon hilang dari Raina? Apa gue harus sebut perhatian Pak Elon biar dia bisa jadi papa gue? Ya ampun, gemes banget deh Magic Fivers melihat Gibran yang mau menyatakan perasaannya sama Stefani. Pakai surat-surat gitu. Kamu bacanya di rumah aja. Nanti kalau kamu udah selesai baca, kita ketemu lagi nanti sore di taman ini. Oke. Baik. Bersungguh-sungguh menaruh hati bukan untuk bertaruh. Jika ada yang bilang aku buaya, jangan kau dengar, janganlah kau percaya. Sebenarnya gue mau kasih tau lo ini dari dulu, tapi waktunya selalu nggak tepat. Setiap kali gue mau kasih tahu, lo selalu menghindar. Gue jadi mikir takut ganggu lo, tapi gue nggak bisa pendemin terus. Gue tahu lo marah sama gue soal kado yang isinya batu itu. Enggak, Steph, itu bukan batu. Sebenarnya gue mau kasih bola salju dengan foto kita berdua di dalamnya. Isi dari kado itu ungkapan perasaan gue ke lo. Gue mau lo selalu ingat kita di saat lo lihat bola salju itu nantinya. Karena gue akan selalu ada buat lo. Tapi ternyata isi kado itu diganti sama Evan. Bro, serius? Kalau ditanya apa yang buat suka, mata hidung semuanya. Lo datang ke Taman Layang-Layang sore ini ya. Apapun perasaan lo, kalau lo terbangin layang-layang pink, berarti lo terima cinta gue. Kalau lo terbangin layang-layang merah, berarti lo tolak gue. I'll wait for you. Asalkan kamu yang menjadi garis finishnya. Kata orang I know. The war is over. Tapi
gue siap-siap dulu, dandan yang cantik, terus aman, and finally give Gibran my answer. Yang bilang aku buaya, jangan kau dengar, janganlah kau percaya. By the way, kita doain ya Magic Fivers. Kalau kalung yang dibuat Irsyad itu bisa membantu Rasya. Wah, Magic Fivers, kenapa Stefani malah menolak Gibran dan berkata seperti itu? Bukannya dia yang berharap sama Gibran. Lo gak usah ngarep gue bakal jadi pacar lo, Gib. Lo gak usah kegeeran. Steph, tunggu Steph. Stefani, tungguin aku, Steph. Kamu lagi bercanda kan sekarang? Ini nggak lucu, Steph. Atau lagi marah? Sorry. Kalau misalnya kamu emang marah sama aku. Tapi kalau misalnya kamu nolak aku berhak tahu kenapa. Dari sikap kamu nggak nunjukin kalau misalnya kamu nggak sayang sama aku. Kamu pasti punya perasaan yang sama kan? Don't you dare imagine that I'm your girlfriend. Gue tuh cinta sama cowok lain, Gib, bukan sama lo. Gue tadi udah bilang sama lo. Kalau lo emang bercanda, lo hentiin dari sekarang, itu nggak lucu. Lo kenapa sih? Lo tuh cuma harus sadar dari kenyataan dan terima faktanya. Oh, ada orang yang videoin juga sih? Apa jangan-jangan Stefani dipaksa? Ternyata bener aja semua ini ulah Jo. Tega banget sih Jo memanfaatkan Stefani karena keadaannya. I did everything you told me to. Gitu dong. Good girl. Udah gue kirim videonya. Stefani juga udah ngelakuin semuanya. Don't you dare imagine that I'm your girlfriend. Gue itu cinta sama cowok lain, Gib, bukan sama lo. Bagus. So, from now on, you become a baby. Karena kan, orang tua kita yang jodohin kita. Keluarga lo banyak utang sama keluarga gue. So you need to pay it back. Oke? Udahlah, lo gak usah pikirin kemauan kakek lo atau kakeknya Gibran yang jodohin lo berdua. You're so wrong for that. So sorry, Stefani. Lo dandan yang cantik ya sayang. Because I'm gonna take you on a date. Bye-bye. Miss Magic gak tega melihat Stefani yang jadi korban. Gara-gara kejadian ini, pasti Stefani merasa benar-benar sedih. Apalagi dia gak mau menyakiti Gibran. Walaupun dia lakuin ini semua untuk keluarganya. Tuh kan, itu semua membuat Black Cobra jadi seneng. Tapi Reza masih nantangin Dika buat ngelakuin hal lebih gila. Astaga, pasti dia akan membahayakan Magic 5 deh. Lu gimana sih, Dik?
Bukannya lo pemimpin dari geng ini. Tapi lo malah kalah selangkah sama si Jo. Culun lo. Ini yang namanya pemimpin. Tenang aja, Zah. Gue tahu apa yang gue bakal lakuin. Aduh, gemesnya couple favorit Magic Fivers. Kok bisa-bisanya ya Naura effort banget untuk menghibur pacarnya? Miss Magic jadi iri deh kalau gini. Apalagi Naura udah secantik itu. Wah, ada apa nih? Gue ngelakuin kesalahan apa lagi ya? Kini aku merasa aku dan dirimu tercipta untuk selalu bersama. Dunia penuh warna, biarkan berbeda, asal bersamamu. Apaan sih, ini cowok nyebelin banget. Dunia penuh warna, nikmati indahnya, walau badai datang tak akan berubah, dan yakinlah aku kan tetap setia. Kenanya ya mau lah. Masa nggak mau udah sama cewek cantik? Atau usaha 1, 2, 3 dekade tetap sama. Sehari atau berpuluh tahun lamanya. Semakin Syarat? Syarat apaan sih? lewati hari-hari, asal bersamamu aku tak akan merasa sepi. Torehkan dengan cinta, warnaku, warnamu jadi lukisan yang terindah. Dunia penuh warna, biarkan berbeda, asal bersamamu aku kan bahagia. Dunia penuh warna, nikmati indahnya, Aduh, lucu. Gue dandan ah. Jarang-jarang juga gue dandan. Kayak gitu. Oh, Magic Fivers. Gaswat banget ini. Rasya tiba-tiba malah dapat kabar soal keadaan Dika yang dalam bahaya. Padahal itu akal-akalan Black Cobra aja. Tolong gua, Syah. Mereka nyakitin gua. Gua disekap sama mereka di gudang. Tolong, Syah. Astagfirullahaladzim, Dik. Dik, lu di mana, Dik? Shalom sekarang. Gua kesana, ya. Gua nggak tahu gudang di mana, Syah. Tapi seingat gua, mereka bawa gua lewat stasiun jembatan 2. Syah, please tolong gua, Syah. Tolongin gua, Syah, please. Woi! Woi, lepasin Dika! Woi! Aduh, matiin lagi. Ternyata Dika juga udah menaruh CCTV di rumah Abi Fajar sebelum dia keluar. Ya ampun, Dik. Kok kamu setega ini sih? Miss Magic gak nyangka. Aduh, gaswat nih Magic Fivers. Belum apa-apa aja, Black Cobra udah seniat itu untuk mencelakai Rasya dan Naura. Ih, ngapain sih? Kiara bisa banget ya bikin rencana buat caper depan Elon. Aduh, Miss Magic benar-benar khawatir melihat Jasmine dan Reza yang punya rencana buruk sama Naura. Gue yakin banget. Pasti Naura lagi nungguin Rasya. Nggak tahu aja dia. Padahal Rasya kan gak bakal ke situ. Lo udah mikirin belum? Cara kita buat ngerjain Naura. Gue ready. Gimana ide gue? Gue setuju. Nah, buat Magic Fivers yang penasaran, jangan lupa untuk tonton terus Magic Five setiap hari di Indosiar. Atau tonton tayangan ulangnya di video. Sampai jumpa di update selanjutnya. Salam Miss Magic.